Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Salah satu hal paling menarik sekaligus membingungkan yang sedang terjadi sekarang ini adalah Vegapunk yang menghilang. Sang ilmuwan jenius itu entah berada di mana, padahal harusnya dia segera berkumpul bersama bajak laut topi jerami untuk meninggalkan Pulau Egghead. Sementara Vegapunk menghilang, berbagai peristiwa juga terjadi di laboratorium. Kubah Frontier Dome menutup secara misterius sehingga orang-orang tidak bisa keluar dari sana. Semua dinding musi pengawas yang berfungsi sebagai CCTV juga dirusak oleh sosok misterius sehingga keadaan di laboratorium tidak bisa dipantau dari ruang kontrol. Para Serapim yang tadinya sudah terkendali sekarang juga mulai melancarkan serangan kepada kubu Vegapunk dan bajak laut topi jerami. Berbagai hal aneh yang terjadi di laboratorium itu menandakan ada seorang pengkhianat. Pengkhianat itu diam-diam menutup kubah Frontier Dome, menjadi dalang dibalik pengerusakan denden musi pengawas dan merupakan orang yang memberi perintah kepada para Serapim. Sudah hampir pasti bahwa sosok pengkhianat itu merupakan salah satu dari cloning Vegapunk. Sebab pengkhianat itu tahu cara mengendalikan kubah Frontier Dome. Dia juga bisa memberikan perintah kepada para Serapim, yang mana Shaka tidak dapat membatalkan perintah tersebut. Itu artinya, orang yang memberi Serapim perintah adalah orang dengan otoritas yang sama dengan Shaka. Shaka pun memang sudah menyadari hal itu. Sebenarnya, siapa saja dari 6 klon Vegapunk bisa menjadi pengkhianat. Sang pengkhianat bisa berpura-pura terkejut untuk mengelabui orang lain, bisa juga menempatkan dirinya dalam bahaya agar orang-orang tidak menaruh curiga. Namun, ada satu klon yang paling mencurigakan. Dia adalah Edison. Alasannya cukup sederhana, karena orang terakhir yang memberikan perintah kepada Serapim adalah Edison ketika para Serapim masih berada di luar laboratorium. Dengan begitu, bisa dianggap dialah orang terakhir yang memegang kendali para Serapim. Tanpa sepengetahuan yang lain, Edison telah berkhianat dan memerintahkan para Serapim untuk melakukan hal-hal buruk sesuai keinginannya. A-Shark yang tidak kelihatan dalam chapter yang lalu disuruh untuk menghancurkan semua denden musi pengawas. Sosok misterius yang Shaka lihat secara samar-samar di layar monitor adalah A-Shark. A-Snake disuruh untuk menghabisi Pythagoras, yang untung saja Pythagoras berhasil menghindar. A-Snake juga menyerang 2 cloning lain beserta kru bajak laut topi jerami. Sebab dari awal Edison telah memberi perintah bahwa semua klon Vegapunk selain dirinya dan seluruh bajak laut topi jerami adalah musuh. Sedangkan untuk S-Bear dan S-Hawk diperintahkan untuk masuk dan mengacau di ruang kontrol, di mana di sana ada Shaka, Luffy, dan Zoro. Masih belum jelas apa alasan Edison berkhianat, tapi mungkin saja dia ingin menguasai laboratorium di Pulau Egghead. Walaupun Edison hanya klon, tapi rupanya klon pun bisa memiliki niat dan tujuan mereka sendiri. Sekarang, mari kita masuk ke dalam pembahasan terkait misteri menghilangnya Vegapunk. Pada manga chapter 1072, diketahui Vegapunk sedang bersama Jewelry Bonnie. Saat itu, Bonnie memakai kemampuan miliknya untuk memanipulasi usia dari Vegapunk. Bonnie mengubah Vegapunk menjadi bayi. Namun, mungkin karena Vegapunk adalah sosok yang jenius, dia tetap bisa berbicara dengan baik meskipun dalam wujud bayi. Setelah mengubah Vegapunk menjadi bayi, Bonnie memasuki suatu ruangan yang berkaitan dengan Kuma. Vegapunk pun dengan susah payah mengikuti Bonnie memasuki ruangan tersebut. Ternyata, di dalam ruangan itu terdapat energi memori milik Kuma. Vegapunk telah melarang Bonnie untuk menyentuh energi itu, tapi Bonnie tidak mempedulikan larangan dari Vegapunk. Gadis itu tetap menyentuh energi memori milik Kuma, sehingga dia memasuki semacam dunia ingatan. Dalam manga chapter 1073, narator mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu, yaitu Vegapunk menghilang. Namun, orang yang menculik Vegapunk bukan sang pengkhianat, melainkan pihak lain. Tersangka utama dari penculikan Vegapunk itu adalah Karibo. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu Karibo disuruh turun dari kapal Tosansani oleh Zoro. Kapal Tosansani berada di bagian luar laboratorium, sehingga wajar rasanya jika setelah turun dari kapal, Karibo masuk ke dalam laboratorium. Dia mungkin mencari benda-benda berharga untuk dicuri, karena Karibo bisa menyimpan apa saja ke dalam dimensi lumpur di tubuhnya.
Saat sedang berkeliling, dia melihat Bonnie sedang berbicara dengan seseorang. Ketika Karibo menguping dan mengintip, dia pun menjadi tahu bahwa orang yang berbicara dengan Bonnie itu adalah Dr. Vegapunk. Karibo pun langsung tertarik untuk menculik Vegapunk. Awalnya, dia mengikuti Bonnie dan Vegapunk secara diam-diam. Lalu ketika Bonnie menendang Vegapunk dan berfokus ke energi memori Kuma, Karibo mendapatkan kesempatan emas untuk memasukkan Vegapunk ke dalam dimensi lumpur miliknya. Itulah penyebab mengapa Vegapunk menghilang. Bila kita ingat kembali, saat Karibo mendapatkan informasi soal senjata kuno Poseidon dan Pluton, dia bilang ada seseorang yang akan tertarik dengan informasi itu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Karibo memiliki seorang bos. Karibo ingin membuat sang bos terkesan dengan dua informasi berharga tersebut. Dia juga berharap bahwa sang bos akan membayarnya. Dia akan memberikan informasi dua senjata kuno sekaligus akan membawakan Vegapunk kepada bosnya itu. Bos dari Karibo sepertinya adalah Crocodile. Alasannya adalah karena selama 2 tahun ini sebelum membentuk Cross Guild, Crocodile telah mendapatkan cukup banyak bawahan dan memperluas jaringan miliknya. Dia memiliki bawahan-bawahan yang bergerak dalam kelompok mereka masing-masing. Salah satunya adalah Karibo. Walaupun Karibo memiliki kelompok bajak laut sendiri, tapi dia adalah bawahan Crocodile. Jika ada informasi penting, dia akan mengatakannya kepada Crocodile. Dan mungkin jika informasi itu sangat berharga, maka Karibo bisa mendapat hadiah. Jadi nanti, begitu keluar dari Pulau Egghead, Karibo akan mencari Denden Mushi untuk menghubungi Crocodile, lalu pergi ke tempat di mana Crocodile berada, yaitu markas Cross Guild. Luffy pasti tidak mau pergi dari Pulau Egghead tanpa Vegapunk, tapi para klon dari Vegapunk akan meyakinkan Luffy bahwa Vegapunk sudah tidak ada lagi di Pulau Egghead. Dia sudah mencari ke seluruh tempat, tapi tidak ketemu. Mereka juga akan berjanji kepada Luffy, jika sudah keluar dari Pulau Egghead, maka mereka pasti akan melacak keberadaan dari Vegapunk. Jadi, bajak laut topi jerami tidak akan bertempur habis-habisan melawan Kizaru dan Gorosei. Jika diteruskan, pertarungan itu pasti akan berlangsung lama, sedangkan mereka harus segera pergi mencari Vegapunk. Jadi, pilihan terbaik saat ini adalah pergi dari Pulau Egghead. Usai pergi dari Pulau Egghead, bajak laut topi jerami dan para klon Vegapunk akan membaca koran di atas kapal. Berita di koran akan menuliskan bahwa Vegapunk berada di markas Cross Guild. Tentu kita tahu bahwa Morgans bisa mendapatkan informasi dengan sangat cepat. Maka dari itu, informasi soal Vegapunk yang telah dibawa ke markas Cross Guild akan sampai ke telinga Morgans. Dengan mengetahui keberadaan Vegapunk sekarang, bajak laut topi jerami dan para klon dari Vegapunk akan mencari tahu lokasi markas Cross Guild. Kedatangan bajak laut topi jerami ke markas Cross Guild nanti akan mengakibatkan konflik yang menarik. Cross Guild belakangan ini terus berkembang. Pasti ada semakin banyak orang kuat yang bergabung bersama mereka. Di dalam Cross Guild ada Buggy, Mihawk, dan Crocodile. Kehadiran mereka bertiga di dalam satu organisasi akan membuat banyak orang tertarik masuk ke dalam organisasi itu, termasuk orang-orang yang kuat. Selain itu, sepertinya Edward Weevil pun telah bergabung bersama Cross Guild juga. Beberapa waktu yang lalu, Weevil ditangkap oleh Ryokugyu. Namun, kemungkinan besar Ryokugyu tidak mengantar Weevil sampai ke Impel Down. Ryokugyu memilih untuk terbang, karena seperti yang kita tahu, dia bisa terbang. Ternyata, kapal yang mengangkat Weevil dihadang oleh Cross Guild. Cross Guild pun membebaskan Weevil dan merekrutnya. Kehadiran Weevil akan membuat Cross Guild menjadi lebih kuat lagi. Pertemuan antara bajak laut topi jerami dengan Cross Guild akan mempertemukan juga guru dan murid, yaitu Mihawk dan Zoro. Ini sangat menarik, apakah mereka akan langsung bertarung atau menunda pertarungan dulu, hingga nanti pertarungan mereka akan terjadi di arc terakhir. Nah itu tadi, teori tentang Vegapunk diculik Karibo dan pertemuan bajak laut topi jerami dengan Cross Guild. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.